Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keyser. Kita lanjutkan jumpa kita dan sebelum kembali ke para narasumber, saya ajak Anda untuk kembali menuju ke lapangan di mana di lokasi di area kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sedang berlangsung aksi unjuk rasa komponen masyarakat dari Badan Eksekutif Mahasiswa berbagai perguruan tinggi yang menolak yaitu menolak kenaikan PPN 12% yang berlaku pada 1 Januari 2025. Kita menuju ke kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, dari laporan langsung kami di lapangan dengan jurnalis NTV M. Ridwan yang saat ini melaporkan langsung dari lokasi sekitar kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Sepertinya komponen mahasiswa yang melakukan unjuk rasa sudah bergeser dan bergerak meninggalkan kawasan Patung Kuda. Setelah tadi sempat kami laporkan adanya upaya dari aparat kepolisian yang mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa pengunjuk rasa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa aksi unjuk rasa diizinkan oleh aparat hingga maksimal pukul 18.00 waktu setempat. Ya, tentunya ini merupakan kabar gembira karena kita berharap bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya komponen mahasiswa ini berlangsung dengan aman, damai, dan tidak menimbulkan bentrokan yang mengarah kepada aksi anarkis. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Pak Alfons. Pak Alfons, kalau pelaku usaha khususnya pengelola pusat belanja itu ada kaitannya langsung nggak sih dengan pelaku UMKM yang kalau memang ada, apakah dampaknya mungkin masih akan lebih multiplier efek kepada mereka, Pak Alfons? Pusat perbelanjaan Indonesia itu dengan UMKM gitu ya. Kenapa? Karena komposisi pusat perbelanjaan di Indonesia sebetulnya yang kelas menengah, yang kelas atas itu hanya 5%. Oh, Kalau di Jakarta yang kita lihat Tamrin Sudirman begitu ya, yang iya. di sepanjang Tamrin Sudirman itu sebetulnya hanya 5%. Hmm, 35% itu adalah kelas menengah. Kemudian sisanya 60% itu kelas bawah. Jadi sebetulnya pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi oleh kelas menengah bawah 95% begitu. Jadi saya kira itu yang ada. Yang saya kira ini memang sesuai relevan dengan komposisi masyarakat di Indonesia karena pusat perbelanjaan itu tidak terlepas dari komposisi masyarakat kan itu adalah market segmen daripada pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira jadi kalau kelas menengah bawahnya terdampak itu otomatis langsung akan mengena kepada industri usaha pusat perbelanjaan, kepada industri retail begitu. Jadi kalau kita lihat di luar Jakarta itu kan banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang relatif tidak bisa kelas atas berada di sana, itu adalah semua adalah kelas menengah bawah begitu. Kelas atas itu kan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya begitu. Selain itu ya saya rasa semua adalah saya kira semua adalah kelas menengah bawah begitu. iya. Pak Jadi saya Alfons, kira Anda ingin ini mencoba yang mengatakan bahwa sebenarnya kita diselamatkan oleh momentum Xinjia kemudian Lebaran atau Idul Fitri. Setelah itu baik masyarakat dari berbagai lapisan dan juga pengusaha akan terdampak dalam jangka waktu yang panjang. Saya kira demikian, saya kira demikian. Kalau kelas atas, masyarakat kelas atas begitu, ya, jadi saya kira kan mereka mudah sekali begitu mencari alternatif belanja, pergi ke luar negeri lebih mudah. Apalagi sekarang tiket pesawat ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri begitu. Jadi buat mereka ya gampang cari alternatif belanja. Tetapi kalau kelas menengah bawah, saya kira ini yang akan terdampak. Mereka sulit. Mereka belanjanya itu memang di dalam negeri begitu. Sedangkan situasi di dalam negeri khususnya di harga-harga produk kan akan melambung tinggi sementara mereka daya belinya masih belum pulih begitu. Itulah yang saya khawatirkan. Kan ini akhirnya akan berdampak terhadap apa? Terhadap pelaku usaha. Iya. Kalau tidak ada jualan ataupun transaksi sedikit, akhirnya mereka akan mengurangi produksi, mengurangi tenaga kerja dan sebagainya. Saya kira efek dominonya yang akan panjang begitu. Ya, Jadi Pak saya kira Alfons. itu yang kami khawatirkan begitu. Ya, Pak Alfons, ada statistik nggak berapa banyak masyarakat kita yang kemudian dia bekerja di sektor retail, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan itu? Ini kan pekerja tapi juga masyarakat yang harus belanja gitu kan, jadi terdampak gitu.
Ya, saya kira yang paling terdampak tentunya kan masyarakat itu sendiri. Kalau karyawan itu kan karyawan pusat perbelanjaan, saya kira dampaknya akan terakhir begitu. Tapi yang paling terkena itu kan saya kira masyarakat sebagai Hmm, konsumen begitu ya, sebagai pelanggan begitu. Kalau karyawan itu kan dampak terakhirnya nanti begitu yang akan apa menerima dampak daripada transaksi yang menurun dan sebagainya begitu. Tapi masyarakat saya kira yang akan menjadi yang pertama begitu, tidak bisa membeli barang-barang lagi. Yang tadi saya sudah sampaikan, saat ini saja trennya adalah membeli barang-barang dengan harga produk yang unit price-nya murah. iya. Itu yang terjadi dan saya kira kita bisa lihat ya saya kira banyak peritel yang TBK yang kita bisa lihat Mhm. di dalam bisnis plan-nya di 2025 bukan membuka outlet baru, tetapi menutup outlet berapa banyak Iya, begitu. iya, Itu kan kita bisa lihat gitu dari semua laporan keuangan mereka, laporan bisnis rencana usaha di 2025 begitu. iya, Itu iya, kan akibat kondisi di 2024 begitu. Jadi iya. kalau sekarang ditambah lagi begitu, ini dikhawatirkan akan menambah lagi pelaku usaha yang akan menutup usahanya. Dan sebetulnya yang kami khawatirkan kan sebetulnya sampai dengan saat ini belum ada sentimen-sentimen, indikator-indikator positif Hmm, yang bisa mendorong daya beli masyarakat. Belum terlihat sampai dengan saat ini kan semua sentimennya sentimen negatif negatif begitu. ya. Jadi Oke. itulah yang kami khawatirkan begitu. Kenapa kami tetap meminta untuk penundaan karena sampai dengan saat ini ya saya kira kita bisa rasakan semua belum ada sentimen positif Ya, yang mengarah kepada peningkatan daya beli masyarakat begitu. ya, Saya baik. kira itu yang dikhawatirkan. Ya. Ya, saya kembali ke Bu Esther. Bu Esther, 2021 kan sudah naik 1% juga. Kemudian 2024 naik lagi 1%, jadi menjadi 12%. Sebenarnya apa yang membedakan kondisi kita di 2021 dan di 2024 sementara sebelumnya tidak ada gejolak atau penolakan dari masyarakat yang begitu besar? Iya, tahun 2022 ya, April itu naik 1% dari 10% menjadi 11%. Nah, itu dampaknya pada kenaikan inflasi juga. Hmm, Pada saat itu kenapa tidak ada gejolak ya karena pada tahun itu atau setahun sebelumnya tidak ada deflasi gitu kan. iya, Nah, sementara tahun 2024 ini 5 bulan deflasi dari Mei sampai September gitu. Nah, ini kan menjadi terasa sekali. Apalagi tadi dikatakan sama Pak Alphonse ada kenaikan UMP 6% gitu. iya. Jadi dari sisi produsen ini kenanya 2 kali. PPN naik plus mereka harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi karena UMP naik. Ya, Bu Esther, kalau misalnya pemerintah menggenjot pembukaan lapangan kerja baru, ada pengaruhnya nggak untuk kemudian dampak ke negatifnya ke masyarakat bisa lebih ditekan? Kalau menciptakan lapangan pekerjaan baru, Iya, kalau menurut saya ini justru apa namanya? eh Mungkin rasanya kurang gitu ya, kecuali investasi itu ditingkatkan gitu. Nah, pada tahun 2023, 2024 itu data menunjukkan investasi yang masuk itu tidak ramah eh, tenaga kerja gitu. Artinya tidak mendorong ya penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak gitu karena mereka menggunakan digital teknologi gitu hmm, ya, high tech gitu. Jadi di situ yang kedepannya ini harus menjadi perhatian pemerintah gitu. Karena mendorong investasi ini akan lebih sulit ya daripada mendorong kenaikan pajak iya. gitu Dan Anda dan tahu mendorong bahwa 1 tahun terakhir konsumsi. ini banyak sekali orang yang kena PHK ya, Bu ya? Betul, betul. Nah, itu yang saya melihat kok ini kayaknya kenaikan PPN menjadi 12% ini harusnya ya dievaluasi lagi. Kita harus belajar ya dari pemerintah negara tetangga gitu. Malaysia katakanlah ketika mereka menaikkan 1% value added tax-nya, kemudian ternyata dampaknya itu pada penurunan volume ekspor gitu ya, maka kemudian dievaluasi. Jadi PPN yang 1% itu naik dikembalikan lagi tarifnya seperti semula. Karena
setelah dilihat lagi, ternyata dengan mengembalikan PPN itu seperti semula tarifnya, itu ternyata volume ekspornya itu kembali meningkat gitu. Ya, Jadi pada akhirnya tax revenue pun itu bisa diperoleh ya. Kenaikan tax revenue itu bisa diperoleh gitu tanpa harus meningkatkan value added tax. Itu yang ya, terjadi. ya. Makanya ini saya katakan based on kurva lever itu ekonomi tumbuh dulu. Nanti tax revenue akan naik dengan sendirinya. Jangan naikin tarif pajak dulu dan berharap ekonomi tumbuh, tidak akan terjadi gitu. Ya, oke, baik. Saya bergeser ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, apakah Anda tidak membaca bahwa kemungkinan ada pihak-pihak yang akan menggunakan isu ini ya untuk bargaining politiknya di tahun 2025? Nggak ada, kalau saya melihat bahwa ini proses yang mengalir saja, Mas. Karena undang-undang disahkan ini kurang lebih 3 tahun yang lalu, tahun 2021 kita sudah mengesahkan undang-undang ini, 2022, 2023, 2024, kurang lebih 3 tahun yang lalu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sudah disahkan. Jadi kita juga sudah melihat dari jauh-jauh hari seperti itu, Pak, Ya, kondisinya. Jadi tidak ada bergen politik, tidak ada manuver politik, tidak ada. Semata-mata niat baik kita waktu itu, dan kita masih waras sampai sekarang kondisinya, bukan tanpa perhitungan yang matang. Kita sudah memanggil beberapa ahli juga sebelum melakukan kebijakan ini. ya. Kita sudah beberapa memanggil para ekonom bagaimana kalau seandainya tax ratio kita naikkan. Ya, Nah, Pak Fauzi. dengan proses yang Ya, Pak Fauzi, bicara soal kewarasan, sepertinya ada perbedaan kriteria waras antara DPR, pemerintah, dan masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa yang sampai malam ini masih unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka mengatakan tidak akan berhenti menyampaikan aspirasinya sebelum PPN 12% ini dibatalkan. Oke, saya akan menyoroti dari komunikasi publiknya pemerintah dan DPR. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya, kalau kawan-kawan mahasiswa, kita kan sama-sama 98 lah. Makanya kita membuka ruang dialog bagi kawan-kawan mahasiswa, penjelasan secara utuh tentang kondisi bangsa dan negara hari ini, tentang struktur APBN secara makro, struktur APBN secara mikro, paket kebijakan jangka pendek, paket kebijakan jangka panjang. Pasti banyak pro dan kontra lah seperti itu. Ya. Tapi yang namanya naik itu kan seperti dulu, yang kita rasakan. Ketika naik BBM pasti ada demo-demo, ketika turun nggak ada demo, naik lagi demo. Karena kondisi BBM kita ini kan bisa bulan ini naik, bulan depan naik. Jadi mahasiswa capek juga dengan demo kondisi BBM gitu loh. Nah, kenaikan pajak nih yang sangat luar biasa ini kan memang segmennya menangkau menengah ke atas seperti itu. Ya, Maka oke. saya sepakat kalau kita bicara bagaimana. Kalau menengah ke bawah, saya rasa dengan paket ekonomi dan baik jangka panjang 6 kebijakan maupun jangka pendek, 6 kebijakan maupun jangka panjang masuk dalam APBN seperti itu, saya berhalku yakin bahwa menengah ke bawah itu efeknya sangat sedikit sekali ya. Karena dalam undang-undang itu dikatakan apalagi ada paket yang mewah. Ya. Yang mewah itu misalnya termasuk juga sembako yang mewah, tapi sembako-sembako yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari nggak kena sama sekali. Ya. Bahkan 0% tarif PPN-nya seperti Ya, itu. baik. Dan oleh sebab itu menurut saya, karena ini sudah bagian dari undang-undang, kebijakan Pak Prabowo sudah terlaksana, Kementerian Ekonomi sudah melaksanakan seperti itu, menyampaikan beberapa paket-paket kebijakan ekonomi baik jangka panjang menengah. Ya, saya rasa ini bahan evaluasi kita bersama. Ya, Karena baik. ini kan ada yang disampaikan oleh Pak Alfonso 2 bulan, bagaimana 3 bulan, 4 bulan. Ya kita lihat perkembangan dulu. Seandainya memang daya beli dan konsumsi masyarakat itu makin hari makin turun, bisa aja kebijakan ini diperpanjang. Iya, Bahkan tambah mungkin 1 tahun. stimulusnya, tambah insentifnya sampai 10 tahun, Pak. Ini teman-teman saya di Itu ruang harapan kontrol ini Pak protes Alfonso. juga nih, katanya Netflix nanti pajaknya nambah gitu kan. Ini buat apa ya? Buat soal kesehatan mental ini sebenarnya. Oke, baik. Pak Fauzi, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami, dan juga tentunya Ibu Esther, Sama-sama. terima kasih. Pak Alfonsus, terima kasih atas Terima kasih. insight-nya pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Pak Ya, Fauzi. baik pemirsa, Ya, inilah sama-sama. akhir NTV Prime Dialog di paruh kedua. Jangan kemana-mana karena kami masih akan segera kembali untuk menyampaikan berita lainnya. Tetap bersama kami.